Shalom saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi di channel saya dalam program Apa Kata Firman Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kasih. Kesempatan ini temanya adalah 3 kunci bebas dari akar pahit. Saudara, setiap orang pasti pernah merasakan kecewa dan sakit hati. Mungkin saudara yang menyaksikan video ini sedang sangat kecewa dan sakit hati kepada seseorang. Nah, apa itu akar pahit? Akar pahit adalah kekecewaan, sakit hati, benci, dendam kepada orang lain yang tersimpan dalam diri seseorang. Artinya orang yang memiliki akar pahit sudah barang tentu kehilangan kasihnya kepada orang yang menyakitinya. Lantas apa penyebab akar pahit? Akar pahit disebabkan oleh tindakan orang lain seperti teman dekat, mantan pacar, istri atau suami, mertua, ipar, bos, pimpinan, rekan pelayanan, hamba Tuhan, pendeta, gembala, dan siapapun yang membuat seseorang sangat kecewa, sakit hati, dan benci yang belum terselesaikan. Apa dampak akar pahit yang tidak diselesaikan? Yang pertama, secara medis dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, secara psikologis orang dapat berubah menjadi sangat jahat atau menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan ketiga, dalam keluarga dapat mengakibatkan perceraian. Keempat, mengalami kelainan seks seperti LGBT. Dan kelima, mundur dari kegiatan-kegiatan rohani atau pelayanan. Dan 6, seseorang bisa berpindah agama karena akar pahit. Yang ketujuh, dampak yang paling berbahaya adalah kehilangan kasih karunia Tuhan. Lantas apa kata firman Tuhan tentang akar pahit? Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Nah saudara, ayat ini konteksnya adalah tentang manusia baru. Pada ayat ini Rasul Paulus menggunakan kata ganti orang kedua jamak, yaitu kamu. Kamu di sini adalah orang-orang percaya, gereja, atau jemaat di Efesus. Jadi Alkitab dengan jelas berkata bahwa segala kepahitan harus dibuang. Seorang manusia baru atau seorang yang sudah lahir baru harus membuang kepahitan. Ayat firman Tuhan selanjutnya tentang akar pahit dalam Ibrani 12 ayat 15. Dalam hal ini saya akan membacakan versi terjemahan firman Allah yang hidup. Hendaklah saudara saling menjagai supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Jadi dari ayat firman Tuhan tersebut kita mendapat penjelasan bahwa akar pahit membuat seseorang gagal mendapat berkat Allah, mengalami banyak kesulitan dengan orang dan merusak kehidupan rohani. Bagaimana kita bebas dari akar pahit? Banyak orang berkata, saya sudah mengampuni, tetapi sulit untuk melupakan. Ada yang berkata, saya lebih baik menjauh darinya, supaya saya bisa melupakan dan tidak berhubungan. Tetapi ada juga yang berkata, saya sudah melupakan karena sudah lama sekali. Tetapi kekecewaannya masih ada sedikit-sedikit jika saya masih mengingat dia. Apa 3 kunci bebas dari akar pahit? Yang pertama, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kunci yang pertama adalah bertobat. Bagaimana bertobatnya? Ayat ini menjelaskan membuang hal-hal yang kotor dan jahat dalam hati kita, dan menerima firman dan menanamkannya dalam hati kita. Contoh hati yang kotor dan busuk adalah amarah, kebencian, tidak mau mengampuni, ingin membalas dengan yang lebih jahat, dendam kesumat, dan lain-lain. Jika kita ingin hidup dalam perkenanan Tuhan, hati kita harus bersih. Artinya hanya diisi oleh kebaikan, pengampunan, dan kasih menurut kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bersikap dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang berjiwa besar dan positive thinking. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang positive thinking sadar bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dikecewakan orang lain pun Allah turut bekerja di dalamnya. Bahkan dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan bersamanya.
Artinya gesekan-gesekan dengan orang lain adalah proses pendewasaan kita. Yang ketiga, lepaskan pengampunan dan melupakan kesalahan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi saudara, mengampuni bukanlah sebuah pilihan atau opsi, tetapi mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Kita dituntut sama seperti Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, kita pun harus dapat mengampuni orang lain. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Orang-orang yang sulit berdamai, ingat, berdamai adalah pelayanan. Artinya orang yang mau mengampuni, orang yang mau berdamai dengan musuhnya adalah orang-orang yang melakukan pelayanan pendamaian. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Allah menghendaki kita mencapai standar yang lebih tinggi dari sekedar hukum manusia. Mengampuni dengan tiada batas, 70 kali 7 kali. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya rasa semua orang mempunyai kesalahan kepada Bapa. Berapa banyak kesalahan kita? Mungkin sangat banyak. Apakah kita mau diampuni Bapa? Tentu semua orang mau diampuni Bapa. Itu sebabnya jika mau diampuni Bapa, ampunilah orang lain. Karena seorang tidak akan diampuni dosanya oleh Bapa jika ia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Matius 18 ayat 33 sampai 35. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berdasarkan firman ini, Bapa di sorga akan melakukan hukuman yang tegas kepada orang-orang yang tidak mau mengampuni. Kita mengampuni agar tidak menerima akibat buruk dari kepahitan, sakit hati, kebencian, dendam yang terus kita simpan di dalam diri kita. Selanjutnya 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sikap mau mengampuni menutup kesempatan bagi iblis untuk bekerja di dalam diri kita. Sebaliknya, jika seseorang masih menyimpan dendam, maka sesungguhnya dia sedang memberi kesempatan iblis memperoleh keuntungan dalam dirinya. Demikian pembahasan saya apa kata firman Tuhan tentang 3 kunci bebas dari akar pahit. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.